Agaknya, niat Ustadz Somad memberi motivasi publik lewat pamer rumah mewah justru jadi bumerang. Bukan hanya warganet tentunya, rumah yang digadang-gadang berharga miliaran rupiah itu juga mengusik Ditjen Pajak. Semakin ramai yang menyoroti rumah mewah tersebut, lantas timbullah pertanyaan, benarkah sebegitu besarnya pendapatan Ustadz Somad usai malang melintang berdakwah? Lewat bincang hangatnya bersama Dr. Richard Lee, Ustadz Somad pun mengakui bahwa bayaran yang diterimanya ketika mengisi acara itu tidak main-main. Ya, misalnya saya pengen bikin acara mau puasa nih, gitu kan. Oh ya, kumpullah semua karyawan, Pak Ustadz boleh dong pimpin doa dan kasih tausiah. Saya akan husnuzon pada Dr. Richard. Baik sangka, sekelas dokter nggak mungkin main-main amplopnya. Begitu pas main-main, ini bercanda ini dokter. Masa sekelas Dr. Richard bercanda sama saya. Make it simple kan? Justru itu saya jadi takut Pak Ustadz. Lo jangan takut dok. Tinggal gue telepon, dok, ini asisten lu nggak salah nih. Mengaku tak patok harga, namun ekspektasi dibayar lebih, nampaknya ada. Semakin penasaran, Richard Lee pun bermain dengan perumpamaan. Jika yang mengundang Ustadz Somad adalah seorang pesohor negeri, tentu honor yang diharapkan pun lebih besar. Jadi minimal berapa Pak Ustadz? Tetap dicecer ya. 50 juta cukup nggak? Saya keterima tuh dok. Dokter mau kasih saya terima. Nggak, 50 juta cukup nggak? Saya terima. Terima. Saya terima. Itu paling rendahnya? Tidak paling rendah. Tidak paling Bisa ada yang lebih rendah lagi. Bisa ada yang lebih rendah. Bisa ada yang lebih rendah lagi. Angka yang buat Pak Ustadz tersinggung? Tidak pernah saya tersinggung. Saya pernah dok di daerah, saya tidak sebut namanya ya, di atas gunung. Itu kan pikiran kita dasar di acara. Saya husnuzon. Begitu pas pulang, cuman rengginang 1 kardus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Mau bilang apa? Mau marah? Ya. Mau protes? Nggak mungkin. Alhamdulillah. Saya terlalu husnuzon. Mudah-mudahan husnuzon saya diterima oleh Allah. Gitu kan? Sungguh angka yang sangat fantastis, bukan? Namun tak ingin melulu di angka perhitungan soal honor, Ustadz berusia 40 tahun itu pun menjelaskan kalau ilmu yang diberikannya pun bisa setimpal. Karena bagi Ustadz Somad, publik pun harus paham pula perbedaan Ustadz yang memang berniat mengajar dengan Ustadz yang sudah profesional. Jadi pisahkan antara seorang ustadz yang dia mengajar dengan seorang profesional dengan kepopulerannya yang dimanfaatkan orang lain. Sehingga itu tidak menjadi bahan dalam tanda kutip menarik. Tapi berarti benar, tapi Pak Ustadz waktu IO-nya datang, tanya berapa Pak Ustadz tentukan angka dong pasti. Biasanya saya bertanya dulu dong. Karena balik lagi, kita nggak pernah tahu berapa sih. Jangan-jangan lebih tinggi. Iya kan? Kita ngomong, contoh 10 juta. Nggak taunya dia mau ngomong 40 juta. Iya. Rugi nggak dong? Rugi. Jadi saya tuh persen-persen aja. Iya, tinggal saya bilang aja. Emang berapa dari sono? Sekian. Untung gua nggak nyebut. Ada banyak hal yang lebih mahal dari sekedar uang. Persahabatan, kolega, rekan, koneksi ya, saudara. Hari ini misal dokter, oke lah nggak ngasih atau ngasih seadanya. Tapi saya berpikir, jangan lihat satu dokternya ngundang, tapi teman-temannya, sahabatnya, kawannya, siapa mereka? Pasti bukan orang sembarangan. Dari situ bisa saja lahir rezeki yang tidak dari dokter, tapi saya harus menghargai kebaikan dokter itu mengantarkan saya pada rezeki yang baru dan lain. Terlepas dari etis atau tidaknya tanggapan Ustadz Somad ini, yang jelas cukup kontras dengan Ustadz Adi Hidayat, sang penceramah yang tak kalah populer berkat dakwah cerdasnya. Di mana ketika ditanya perihal tarif, penceramah berusia 39 tahun ini menjawab dengan tegas bahwa setiap umat yang berniat mengundangnya tak pernah dibebankan dengan biaya apapun. Tidak ada minta tarif, tidak ada minta fasilitas. Datang ya datang, saya kalau sehat datang ya. Kalau perlu saya ada rezeki saya bawa. Tidak mau saya. Ya, nanti satu waktu saya akan umumkan sekali lagi, tiap tahun suka saya kuatkan. Ya, saya nggak mau minta apa-apa, nggak mau minta di fasilitas ini. Kalau perlu saya ada. Anda mau undang-undang pun kalau ada kurang sesuatu bilang, saya siapkan. Kalau saya mampu, kalau tidak kita share sama-sama. Akomodasi, saya nggak minta macam-macam. Kalau masih mampu saya angkat, kalau ada sesuatu saya bawa.
karena takut dengan yang seperti ini. Jadi yang dihisap itu kan 3 golongan pertama, para ulama, para dermawan, mujahid. Rata-rata masuk neraka. Entah. Tolong doakan ya supaya baik juga, saya juga dijaga.